Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Itu benar ya? Segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun pasti bakal betul. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, orang yang disayang oleh Allah, yang pasti bakal dikasih. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni Ketua Yayasan Habibur Rahman, Bapak Ustadz Haji Muhammad Ali SE, juga para pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa mereka? Guru-guru kita. Mari kita doakan semoga guru-guru kita semua selalu dalam kesehatan, selalu panjang umurnya dalam keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Betapa hatiku gembira kan pertemuan ini, hanya doa yang ku persembahkan teruntuk guruku tercinta. Pengabdianmu begitu besar dalam mendidik kami, pengorbananmu begitu ikhlas dalam mendidik kami. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama yang selalu memberikan tausiahnya di layar televisi, Kangajengan Samsudin Nur Maka. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Semoga beliau selalu memberikan tausiah-tausiah yang bermanfaat buat kita semua. Insyaallah excellent nanti melahirkan Ustadz Sam kembali, insya. Juga Bapak Bina Mas kita, siswa-siswi excellent semua yang hadir, juga Bapak Ibu
yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, saya tidak lama ceramahnya. Insyaallah ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Setuju? Setuju? 3 jam baru selesai. Nah, sebagai pengantar perlu kita ketahui bahwa ketika Muhammad kecil berusia 3 tahun, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, 2 malaikat telah membelah dada Muhammad. Dibersihkan hati dan jiwa Muhammad agar hati dan jiwa Muhammad terus terpelihara kesucian dan kebersihannya. Nah, karena itu Muhammad kecil matanya nggak pernah melihat yang jelek, mulutnya nggak pernah ngomong yang jelek, tangannya nggak pernah magang yang jelek, kakinya nggak pernah melangkah ke tempat yang jelek. Paham? Jelas? Nah, artinya apa? Dibersihkan dari penyakit-penyakit kotoran hati. Rianya dibuang, ujubnya dibuang, takaburnya dibuang, sum'ahnya dibuang. Ini Muhammad kecil sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul. Ketika beliau seorang remaja mengembala domba, ketika itu kafir Quraisy sedang mengadakan pesta. Ada yang namanya joget-joget, ada yang namanya nari-nari, ada yang namanya cajian-cajian. Ketika itu Allah jaga, Allah tidurkan yang namanya Muhammad sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul. Artinya apa? Matanya, telinganya, tangannya, kakinya hanya untuk yang baik. Dan kemudian perlu kita ketahui bahwa Siti Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak Nabi? Dijawab oleh Siti Fatimah Az-Zahra, innahu khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Nah, ketinggian akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak Nabi, bukan cuma orang beriman yang memuji akhlak beliau, tapi orang kafir Quraisy pun memuji akhlak Rasulullah. Bukan cuma manusia, malaikat pun memuji akhlak Rasulullah. Bahkan Allah sendiri pun memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu yang bersalawat bukan cuma manusia, betul. Yang bersalawat bukan cuma malaikat, betul. Tapi Allah pun bersalawat kepada Nabi. Sebagaimana Allah telah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, sebelum saya lanjutin, ini namanya sekolah apa? Excellent. Saya mau tanya, narkoba, minuman keras lebih bahaya mana dengan pornografi? Coba, lebih bahaya mana pornografi dengan minuman keras, dengan miras santiga? Coba yang laki-laki yang sini-sini, coba jawab, lebih bahaya mana pornografi dengan minuman keras? Pornografi. Kayak yang perempuan, lebih bahaya mana pornografi dengan minuman keras? Minuman keras. Kayak yang tengah-tengah.
Saya tanya, lebih bahaya mana pornografi dengan minuman keras? Porno? Dua-duanya. Nah, ternyata lebih bahaya yang namanya pornografi. Pornografi merusak 5 komponen saraf otak manusia. Sementara yang namanya minuman keras itu merusak 3 komponen saraf otak manusia. Jadi bahaya mana? Minuman keras sama pornografi? Porno. Tapi mudah-mudahan HP-nya yang dilihat yang baik-baik, amin. Lebih banyak mana pegang HP sama pegang Al-Quran? Lebih lama mana baca Quran sama baca HP? Nanti kalau udah mati pengen dibacain HP apa dibacain Al-Quran? Al-Quran. Mau nyanyi? Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Benar. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Karena itu jangan narkoba, jangan minum minuman, jangan cium, jangan kopi miring, jangan intisari, jangan arak bali, jangan raja wali, jangan anggur merah. Jelas? Kok tahu? Tadi kata Pak Ustaz Muhammad Ali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya mau tanya lagi. Anak-anak, coba yang sebelah sini, yang bisa jawab, yang mau jawab serti bonus 100.000. Salah benar dapat bonus 100. Coba ingat-ingat, yang mau jawab maju ke depan. Siapa nama guru yang pertama kali mengajarkan kita? Siapa nama guru yang pertama kali mengajarkan kita? Yang bisa maju, yang mau jawab maju. Ada? Ada? Sini. Pertanyaannya, siapa nama guru yang pertama kali mengajarkan kita? Ustaz ini di depan ya. Katanya Mime. Nama Anissa, bukan Ami bukan. Ami. Kelas berapa? 12 tahun. Coba pertanyaannya, siapa nama guru pertama kali yang mengajarkan kita? Orang tua. Betul nggak salah? Benar apa betul? Coba ulang-ulang, ingat-ingat siapa nama guru yang pertama kali mengajarkan kita? Namanya. Sebut nama. Nama. Ya, nama itu kamu siapa? Namanya adalah orang. Wah, tepuk tangan buat Anissa. Saya coba ucapin terima kasih sama yang namanya guru pertama kali. Apa bahasanya saya? Tidak, terima kasih sama mama sama ayah. Coba. Halo.
ya. Jadi kalau begitu ternyata sekolah kita yang pertama adalah rumah kita sendiri. Betul? Betul. Guru pertama kita adalah orang tua kita sendiri. Betul? Artinya apa? Tanggal 25 November 2 minggu yang lalu, betul? Bertepatan dengan hari guru. Artinya apa? Bukan cuma guru kita yang di sekolah, tapi guru kita yang ada di rumah. Betul? Yang pertama kali ngajarin kita diri siapa? Orang tua. Yang ngajarin kita jalan siapa? Orang tua. Yang ngajarin kita jalan siapa? Orang tua. Mama, ya. Itulah guru pertama kita yang namanya orang tua. Ridallah firadzal walidain wa suqullah fi syukril walidain. Ridallah bergantung pada orang tua. Murka Allah bergantung murkanya kedua orang tua. Nah karena itu jadilah kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Insya mau jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, cintai yang dicintai oleh orang, senangin yang disenangi oleh orang. Saya mau tanya, orang tua senang gak anaknya kalau rajin ngaji? Maka rajin ngaji, betul? Orang tua senang gak kalau anaknya rajin sekolah? Maka rajin sekolah, betul? Kemudian yang kedua, membenci yang dibenci oleh orang tua, betul? Saya mau tanya, orang tua senang gak kalau anaknya bolos sekolah? Senang gak kalau anaknya terlambat sekolah? Senang gak kalau anaknya gak sholat? Maka tinggalkan yang dibenci oleh orang. Sanggup? Insya orang tua senang gak kalau anaknya minum minuman keras? Orang tua senang gak kalau anaknya ngerokok? Maka jangan merokok, jangan minum minuman keras. Sudah berapa? 2. Kemudian yang ketiga, mendoakan orang tua setiap kali dia Oke, semua sama-sama. Yuk kita berdoa sama orang tua kita. Semua bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi gfirli ulang lagi, 1, 2, 3. Rabbi gfirli artinya ya Allah, amin Allahumma. Nah tadi itu pengajaran Ustaz Syam, beliau menyanyikan sebuah syair lagu, hai manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Jelas? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Sanggup? Insya. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah pada ibumu. Insya. Mudah-mudahan semua yang hadir adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, selanjutnya saya mau tanya, yang semalam sholat tahajud angkat tangan. Nanti dikasih bonus 100.000 sama Bapak Ustadz Muhammad Ali SM.
Coba. Yang merasa semalam sholat tahajud angkat tangan. Ada? Yang merasa sholat tahajud semalam angkat tangan ada? Ada? Yang merasa semalam sholat tahajud ada? Ada? Mana orangnya? Maju, kalau ada maju. Ada? Ada? Sholat tahajud sini. Dikasih bonus sama Pak Ustadz Muhammad Ali SE. Ada? Enggak ada? Enggak? Nah, ada yang subuh tadi sholat subuhnya di masjid berjamaah. Ada? Benar? Coba sini. Ada yang merasa sholat subuhnya tadi berjamaah di masjid? Ada? Sini, coba. Ada? Bonus nih dari Bapak Ustaz Muhammad SE. Mana beliaunya? Dapat bonus dari beliau. Dapat bonus 50.000 kita sama beliau. Ya, siap. Ya, cium tangan sama beliau. Ya, uangnya ntar katanya. Nah, saya lanjutin. Kenapa ini perlu saya bertanyakan? Ada orang berkerudung tapi tidak sholat. Betul? Saya seorang guru. Ketika saya mengajar di kelas, anaknya berkerudung. Hampir semuanya 100% berkerudung. Saya tanya sholat subuhnya, angkat tangan yang sholat subuh. Cuma 10 orang. Cuma 10 orang. Yang laki-laki saya tanya lagi, siapa yang sholat subuh? Cuma 5 orang. Tapi di sini mah alhamdulillah. Coba angkat tangan yang sholat subuh tadi. Angkat tangan yang tadi sholat subuh. Alhamdulillah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena miftahul jannah as-sholat. Kunci masuk surga adalah sholat. Kunci masuk surga adalah sholat. Kalau kita punya pintu, rumahnya rumah kita, lalu itu kuncinya kita tidak punya, maka kita tidak bisa membuka pintu. Jadi kuncinya surga adalah sholat. Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumul qiyamah as-sholat. Bahwa amal manusia yang pertama kali dihisab nanti adalah sholat. Fa in sholat saluha saru amalihi wa in fasadat fasada'i amalihi. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain bakal diterima. Betul? Apabila sholatnya tidak baik, dia tidak mengerjakan sholat, maka sholat yang amal ibadah yang lain tidak diterima. Kuncinya adalah orang puasa nggak sholat, maka puasanya tidak diterima. Orang sedekah tidak sholat, maka sedekahnya tidak diterima. Orang berdoa tapi tidak sholat, maka doanya tidak dikabul, diijabah Allah Subhanahu. Kuncinya adalah sholat. Saya mau tanya di kampung apa ini? Kampung apa ini? Hah? Kampung Belendung. Kampung Belendung. Pernah nggak listriknya dadakan mati malam dari PLN? Pernah? Gelap nggak? Sebentar apa selama-lamanya? Sebentar. Ketika lampunya mati mendadak dari PLN, matinya cuma sebentar, gelapnya cuma sementara. Saat itu kita dengar ada desi suara ular masuk ke dalam rumah kita. Kita cari pintu untuk keluar, benar. Kita cari jendela untuk melompat, benar. Kita teriak tolong, 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 ada ular di dalam rumah saya, benar.
Ini ketika kita masih hidup, rumah kita ada di atas tanah. Nanti kalau udah mati, rumah kita adanya di dalam tanah. Artinya masuk ke dalam bumi. Saya tanya, kuburan gelap gak? Sebentar apa selama-lamanya? Ketika gelapnya selama-lamanya, ular itu masuk ke dalam kuburan kita, panik gak? Takut gak? Serem gak? Ada gak pintu untuk keluar? Ada gak jendela untuk melompat? Nggak ada. Bisa gak teriak-teriak, tolong ada ular di dalam kuburan saya? Saat itu yang menolong kita adalah sholat yang kita kerjakan betul, adalah puasa Ramadan yang kita kerjakan betul, adalah Al-Quran yang kita baca. Itulah nanti yang akan menolong di dalam kuburan kita. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, yakni karena kita selalu dalam keadaan mengerjakan sholat 5 waktu. Amin Allahumma. Saya mau tanya nih, di sini sekolah masuk jam berapa? Jam berapa? Jam 6:30. Istirahat jam berapa?